Halo guys, di sini Penny akan membuat video pembelajaran dengan judul bab 1, mengenal filsafat dan filsafat pendidikan guna memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada materi yang pertama, apakah filsafat itu dan bagaimana definisinya? Berfilsafat artinya berpikir olah pikir, namun tidak semua orang berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Filsafat adalah hasil akal seseorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Beberapa definisi karena luasnya lingkungan pembahasan ilmu filsafat, maka tidak mustahil kalau banyak di antara para filsuf memberikan definisinya secara berbeda. Objek material filsafat yang diteliti adalah segala sesuatu, sedangkan subjek materialnya yaitu mencari hakikat. Maka dari itu berfilsafat berarti mempertahankan dasar dan asal-usulnya untuk mencari orientasi dasar bagi kehidupan manusia. Pada materi yang kedua, apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisis filsafat terhadap lapangan pendidikan. John Dewey mengatakan bahwa filsafat adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Bernadette tahun 1990. Pada materi yang ketiga, apa yang menjadi persoalan filsafat? Adapun persoalan yang menyangkut keheranan kekaguman terhadap suatu hal. Yang pertama, bersifat sangat umum. Persoalan filsafat bersifat sangat umum artinya persoalan kefilsafatan tidak bersangkutan dengan objek-objek khusus. Dengan kata lain, sebagian besar masalah kefilsafatan berkaitan dengan ide-ide besar. Misalnya, filsafat tidak menanyakan berapa harta yang Anda sedekahkan dalam 1 bulan. Yang kedua, tidak menyangkut fakta. Persoalan filsafat tidak menyangkut fakta, artinya persoalan filsafat bersifat spekulatif, persoalan-persoalan yang dihadapi melampaui batas-batas pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang menyangkut fakta. Misalnya seorang ilmuwan memiliki peristiwa alam yang berupa hujan. Yang ketiga yaitu bersangkutan dengan nilai-nilai atau values. Persoalan filsafat bersangkutan dengan nilai-nilai, artinya persoalan-persoalan kefilsafatan bertujuan dengan penilaian, baik nilai moral, estetis, agama, dan sosial. Nilai dalam pengertian ini adalah suatu nilai abstrak pada suatu hal berdasarkan penjabaran di atas. Nilai merupakan suatu kualitas abstrak yang dapat memberikan nilai senang, puas, atau bahagia bagi orang yang mengalami dan menghayatinya. Yang keempat, bersifat kritis. Persoalan filsafat bersifat kritis merupakan analisis seorang kritis terhadap konsep-konsep dan arti-arti yang biasanya mengenal filsafat dan filsafat pendidikan 41 diterima dengan begitu saja oleh suatu ilmu, tanpa pemeriksaan secara kritis. Salah satu tugas ahli filsafat adalah memeriksa dan menilai asumsi-asumsi tersebut, mengungkapkan arti, dan menentukan batas-batas penerapannya. Yang kelima, bersifat sinoptik. Persoalan filsafat bersifat sinoptik mencakup struktur kenyataan secara keseluruhan. Filsafat merupakan ilmu yang membuat susunan kenyataan sebagai keseluruhan. Yang keenam, bersifat implikatif. Persoalan filsafat bersifat implikatif artinya persoalan filsafat yang membutuhkan jawaban dan dari jawaban itu akan munculnya persoalan baru yang saling berhubungan. Jawaban yang dikemukakan mengandung akibat-akibat lebih jauh yang menyentuh kepentingan-kepentingan manusia. Pada materi yang keempat, bagaimana berpikir kefilsafatan. Berpikir secara kefilsafatan sudah pasti berpikir secara menyeluruh dan sistematis, karena berpikir adalah kegiatan menghubungkan pengetahuan atau pengelola informasi yang diterima. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apakah sebenarnya berpikir? Secara umum, setiap perkembangan dalam ide, konsep, dan sebagainya dapat disebut berpikir. Umpamanya jika seseorang bertanya kepada saya, apakah yang sedang kamu pikirkan? Mungkin saya menjawab, saya sedang memikirkan kekasih tercinta.
Akan tetapi, bagaimana pemikiran seperti itu akan menumbuhkan pengetahuan bagi kita? Seseorang mungkin berpikir bahwa objek yang ingin kita ketahui sebenarnya sudah ada, sudah tertentu atau given. Jadi di sini tak diperlukan adanya pemikiran yang harus dilakukan, hanyalah sekedar membuka mata ketika kita memutuskan perhatian kita terhadap objek tersebut. Contoh yang sangat sederhana dalam proses berpikir ini, misalnya kita menemukan bunga dahlia di taman perkarangan rumah, di antara bunga-bunga melati. Jika kita hanya melihat sekilas bunga dahlia tersebut, mungkin hal itu akan menjadi sangat sederhana. Kemudian pada materi yang kelima, apa saja yang menjadi cabang filsafat? Yang pertama, metafisika. Metafisika dapat didefinisikan sebagai studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam atau ultimate nature. Dari kenyataan atau keberadaan, persoalan-persoalan metafisika dibedakan menjadi tiga, yaitu persoalan ontologi, persoalan kosmologi, dan persoalan antropologi. Di mana antropologi membahas tentang ada. Pertanyaan yang diajukan apa yang maksud dengan ada. Keberadaan atau kenyataan atau keberadaan metafisika khusus membicarakan hakikat segala sesuatu yang ada. Kemudian hakikat segala sesuatu dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu pertama, kosmologi, yaitu bagian metafisika yang mempersoalkan hakikat alam semesta dan isinya, kecuali manusia. Yang kedua, epistemolog. Epistemologi merupakan dua hal yang berbeda. Keduanya memiliki kaitan yang sangat kuat. Logika menjadi persyaratan yang mendasari epistemologi. Epistemologi membicarakan segala rinci, dasar, batas, dan objek pengetahuan. Oleh sebab itu, epistemologi oleh sebagian orang disebut juga filsafat ilmu. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna. Aksiologi dibagi dalam dua jenis, yaitu etika dan estetika. Etika adalah bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas perbuatan manusia dan sudut baik. Merupakan bagian dari filsafat yang mempersoalkan penilaian atas sesuatu dari sudut indah dan tidak indah atau jelek. Secara umum, estetika disebut sebagai kajian filsafat mengenai apa yang membuat rasa senang, puas, dan nikmat seseorang ketika mengamati sesuatu benda estetik. Baiklah, itulah tadi video presentasi singkat dari saya. Nantikan video selanjutnya. Bye-bye.